Bab 368. Pertarungan besar. Warrior yang baru naik ke tingkat 4, cahaya energi yang tidak terhitung langsung menembak ke arah dia. Warrior yang mencibir, lalu pedang tulang naga yang ada di tangan mulai menebas. Energi pedang tulang naga pun menembak, tempat yang dilalui energi pedang, cahaya energi pun lenyap, kecepatan energi pedang tidak berkurang, menembak ke arah pendekar hitam klan iblis yang ada di pintu masuk tingkat 4. Para pendekar hitam klan iblis pun ketakutan, energi pedang warrior yang sangat menakutkan, mereka sama sekali tidak bisa menghadang. Untung saja, bos besar mereka Kelvin Mo muncul di depan mereka. Melihat energi pedang yang menembak, Kelvin Mo mencibir, menusuk menggunakan tombak dewa alam baka, terdengar suara ledakan, energi pedang warrior yang pun lenyap. Aku akan menghadapi dia, kalian pergi bunuh pendekar hitam klan manusia yang naik ke atas. Ujar Kelvin Mo dengan santai, lalu menggunakan tombak dewa alam baka ke arah warrior yang energi iblis langsung meledak keluar. Melihat pendekar hitam klan iblis menyerang pendekar hitam klan manusia, tatapan warrior yang menjadi kejam, mengayunkan tangan kanan, puluhan pedang hitam muncul, menggerakkan batin, puluhan pedang hitam ini berubah menjadi cahaya pedang menusuk ke arah pendekar hitam klan iblis. Agar bisa semua orang naik ke atas, warrior yang kali ini menggunakan jurus pedang pengejar jiwa, juga menggunakan jiwa pedang pembunuh level 6 puncak. Melihat keadaan ini, Kelvin Mo mengerutkan kening, lalu bertindak, berencana pergi menghadang puluhan pedang hitam ini, tapi di saat ini warrior yang dengan mendadak muncul di depan hadapannya. Lawanmu adalah aku. Setelah berkata, warrior yang pun menebas pedangnya ke arah Kelvin Mo. Minggir! Teriak Kelvin Mo, menggunakan tombak dewa alam baka menahan. Buff. Kekuatan kuat ini membuat mereka berdua masing-masing mundur beberapa langkah. Di saat itu juga terdengar suara jeritan. Memandang ke arah sana, belasan kepala pendekar hitam klan iblis sudah dipenggal oleh puluhan pedang hitam warrior yang. Melihat kondisi ini, ekspresi Kelvin Mo menjadi sadis. Juga di saat ini, Willy Su dan Tuan Muda Silan serta 2000 lebih pendekar hitam sudah naik ke tingkat 4. Saat ini, pendekar hitam klan iblis, klan alam baka dan klan siluman pun datang ke belakang Kelvin Mo. Dua pihak saling berhadapan, kondisi sangat menegangkan, pertarungan besar akan segera dimulai. Kelvin Mo, dari awal aku mengatakan sudah seharusnya mengutus lebih banyak orang untuk menjaga pintu masuk. Sol yang di samping Kelvin Mo pun berkata, meskipun pendekar hitam klan manusia ini sebagian besar lemah, tetapi juga ada master kuat, kita tidak seharusnya meremehkan. Sekarang sudah terlambat mengatakan ini semua. Tatapan mata Kelvin Mo dipenuhi niat membunuh, dengan kejam berkata, harus dibayar dengan nyawa. Sol mengangguk kepala dan berkata, jika demikian, serang. Serang. Ujar Kelvin Mo. Serang. Warrior yang juga muncul tatapan menakutkan, lalu bergerak menyerang ke arah Kelvin Mo. Serang. Tidak peduli pendekar hitam dari klan manapun, di saat ini sudah gila, niat membunuh mulai menyelimuti tingkat 4. Pertarungan besar terjadi. Warrior yang berhadapan dengan Kelvin Mo, Willy Su berhadapan dengan Sol, sedangkan Tuan Muda Silan memimpin pendekar hitam klan musuh bertarung sengit dengan pendekar hitam dari 3 klan. Tuan Muda Silan juga ingin membantu warrior yang dan Willy Su, tetapi tidak bisa kenapa. Jika tidak ada yang memimpin pendekar hitam klan manusia ini, maka akan mudah dikalahkan. Saat bertarung dengan Kelvin Mo, warrior yang pun merasa sangat beruntung, memiliki pedang tulang naga, karena tombak dewa alam baka ini sangat menakutkan, apalagi Kelvin Mo yang menggunakan
Jika menggunakan pedang hitam tingkat bumi pada umumnya, pasti tidak akan bisa menahan kekuatan tombak Dewa Alam Baka dan Kelvin Mo. Dari sisi tenaga mereka seimbang, meskipun saling menyerang dan bertahan, senjata hitam saling menyerang, mereka tidak akan ada yang mati, paling hanya akan terluka. Selain pertarungan hidup mati, mengeluarkan kartu tersembunyi, jika tidak ada yang bisa membunuh siapapun. Tetapi, mereka berdua tidak ingin mengeluarkan jurus tersembunyi mereka, karena masih ada master yang lebih hebat. Jika sekarang mengeluarkan maka akan kekurangan serangan mematikan. Jadi, di saat bertarung mereka berdua pun merasa bosan, karena mereka berdua memiliki pemikiran yang sama, jadi mereka pun hanya bertarung terus. Perlahan-lahan, warrior yang mengerutkan kening, karena dia menyadari Willy Su sepertinya kalah melawan Sol, terus diserang Sol. Jika bukan mengandalkan jiwa pedang, mungkin sudah kalah dari awal. Jika sampai Willy Su kalah, maka Sol dan Kelvin Mo bekerja sama, dia akan dalam bahaya. Sekarang sudah berbeda dengan dulu, jika memberi Kelvin Mo dan Sol kesempatan, dia yakin mereka berdua meskipun mengeluarkan jurus tersembunyi juga akan membunuh dia. Bam! Pedang tulang naga dan tombak Dewa Alam Baka saling menabrak, terdengar suara ledakan yang kuat, warrior yang pun mundur beberapa langkah dan pindah ke depan Willy Su, membalikkan telapak tangan kanan, belasan jimat langsung dikeluarkan di depan Willy Su. Willy Su pun kaget lalu sadar dan berkata, "Terima kasih." Setelah itu, Willy Su langsung teriak, menebas pedang beruntun ke arah Sol. Di bawah bantuan berbagai jimat tingkat terbaik, Willy Su akhirnya mengembalikan keadaan, tetapi hanya sementara saja. Karena perbedaan kemampuan dia dengan Sol cukup besar, jimat tingkat terbaik hanya bisa menjaga dia untuk tidak kalah dengan cepat. Melihat Willy Su membalikkan sedikit keadaan, warrior yang pun merasa lega, dan di saat ini, Kelvin Mo mendadak muncul di belakang dia, tombak menunjuk ke kepala bagian belakang. Dia merasakan energi vitalitas yang kuat, ekspresi warrior yang pun berubah, langsung menarik pedang dan menebas. Buff! Terdengar suara benturan besi lagi, kekuatan yang kuat ini membuat mereka masing-masing mundur belasan mil. "Orangmu, sepertinya tidak akan bertahan lama lagi," ujar Kelvin Mo sambil melihat warrior yang pun melirik ke sekitar, menyadari mayat klan manusia semakin banyak, kening pun berkerut, dalam hati menghela napas, kemampuan pendekar hitam klan manusia memang lebih lemah dari 3 klan ini. Meskipun jumlah lebih banyak tetapi juga tidak ada gunanya. Jika bukan karena Tuan Muda Silan menahan para pendekar kuat klan iblis dan klan alam baka, mungkin pendekar hitam klan manusia sudah mati semua. Jika terus seperti ini, pendekar hitam klan manusia pasti akan mati semua. Berpikir seperti ini, warrior yang menghirup napas dalam-dalam, tatapan mata menjadi kejam, mengayunkan tangan kanan, 200 pedang hitam membumbung tinggi ke langit, menggerakkan jari, api hantu pun memancar keluar, menyelimuti 200 pedang hitam. Lalu 200 pedang hitam ini pun membidik roh dari pendekar hitam klan iblis dan klan alam baka. Melihat keadaan ini, ekspresi Kelvin Mo pun berubah. Dia sudah pernah merasakan formasi pedang dan bara api misterius ini. Para pendekar hitam klan iblis mana mungkin bisa menahannya. Dia pun meraung, energi iblis memancar keluar dari tubuhnya, muncul di depan pendekar hitam klan iblis, membuka mulutnya, kemudian Roa AGGH. Terlihat jelas gelombang jimat dari mulut Kelvin Mo menyebar keluar. Semua tempat yang dilalui gelombang jimat ini, dimensi pun goyang. Gelombang jimat ini pun menabrak 200 pedang hitam warrior yang seketika duar. Bagaikan guntur dewa menyambar tingkat 4,
gelombang energi yang kuat pun menyebar dengan kuat dari warrior Yang dan Kelvin Mo. Seketika pendekar hitam yang ada di sekitar langsung terpelanting ke dinding di 4 sudut. Pendekar hitam klan iblis masih bisa menahan, mereka memiliki raga yang kuat, gelombang energi ini hanya akan membuat mereka luka parah, melainkan ada sebagian pendekar hitam klan manusia memiliki nasib lebih buruk, karena yang lemah akan langsung mati ditabrak gelombang energi ini. Sedangkan pertarungan warrior Yang dan Kelvin Mo masih belum berakhir. Gelombang energi yang menakutkan ini, mereka juga terpelanting, hanya saja raga mereka berdua sama-sama kuat, saat terpelanting langsung terbang menyerbu kembali. Di waktu bersamaan, sebuah cahaya pedang berwarna ungu dan sebuah telapak energi hitam muncul di dalam gelombang energi. Bam! Dua serangan ini hanya menyentuh sedikit, langsung meledak, sedangkan mereka berdua pun mulai bertarung, saling menyerang dan bertahan, membuat para pendekar hitam yang melihat merasa menegangkan. Karena mereka berdua saat ini, sudah tidak peduli dengan pertahanan, bertarung fisik, satu tusukan pedang, satu tusukan tombak. Lagi pula juga tidak ada yang bisa membunuh, pertarungan pun sangat sengit. Bam! Terdengar suara ledakan, warrior Yang dan Kelvin Mo pun berpisah, kemudian mulai saling menyerang, namun di saat ini, di tengah mereka mendadak muncul Irene An. Melihat Irene An mendadak muncul, warrior Yang dan Kelvin Mo mengerutkan kening, tetapi tidak berhenti bertarung, sebaliknya kecepatan semakin cepat. Irene An pun mengerutkan kening, menggerakkan tombak yang ada di tangannya. Bersambung.